Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sya'ban tahun ini sudah berlalu separuhnya. Hal-hal yang besar akan segera didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kemuliaan di bulan Ramadan. Dengan mempersiapkan diri agar dimampukan menjalani rangkaian ibadah Ramadan dimulai dari bulan Sya'ban. Dimulai dari bulan Sya'ban. Jadi di antara yang disunnahkan atau yang menjadi tradisi para salafus salih kita, dahulu di bulan Sya'ban adalah melakukan persiapan untuk Ramadan. Jadi tidak santai-santai lalu pas Ramadan terburu-buru, tergopoh-gopoh, tidak demikian. Sya'ban ini mempersiapkan. Ketika kita melakukan persiapan berarti kita sudah meneladani atau mencontoh para generasi salaf. Tidak sederhana ternyata melakukan persiapan di bulan Sya'ban ini. Bukan hal kecil, tetapi hal besar yang dahulu dilakukan oleh para generasi salaf umat itu. Dan Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Lalu apa yang dipersiapkan dan seperti apa persiapan para ulama salaf di bulan Sya'ban ini untuk menyambut Ramadan? Ini yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Kalau sekedar mempersiapkan, ya mungkin sekarang juga sudah banyak tuh yang mempersiapkan. Ada yang ngumpulin minyak goreng, kan? Banyak yang persiapan buat Ramadan itu. Ada yang ngumpulin baju buat lebaran. Ada juga. Itu persiapan juga, tapi ternyata apakah seperti itu persiapannya para sahabat Rasulullah dan generasi setelahnya? Mungkin bisa kita tebak nih, kelihatannya memang nggak gitu ya. Cuma misalkan ada kisah begini, nggak mungkin ada kisah begini. Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebelum Ramadan nyari-nyari minyak goreng. Nggak akan ada itu. Kayak gitu persiapan Ramadan buat masak. Bahkan kata Bunda Aisyah, di dapur Rasulullah itu
berbulan-bulan itu tidak memasak. Berbulan-bulan tidak memasak. Kata Bunda Aisyah, di Rasulullah itu makanannya hanya ada al-aswadani. Al-aswadani ini dua benda berwarna hitam. Kalau terjemahannya itu aswad itu kan hitam. Al-aswadani berarti dua benda yang berwarna hitam. Maksudnya adalah air dan kurma. Itu makanan sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buka puasanya pun juga demikian, sahurnya pun juga demikian. Jadi tidak memasak Bunda Aisyah. Apalagi sampai nyari-nyari minyak goreng nggak akan. Nah itu apa sih yang dilakukan oleh para ulama salaf? Salaf itu kita hitung dari generasi sahabat sampai tabi'in. Para ulama menetapkan, jumhur ulama menetapkan bahwa generasi salaf ini adalah generasi yang hidup di abad pertama sampai abad ketiga. Ya, yang hidup di abad pertama Hijriah sampai abad ketiga itu jumhur ulama. Ada yang mengatakan salaf itu adalah dari generasi pertama sampai abad pertama sampai abad kelima katanya. Ada yang mengatakan seperti itu, tetapi itu bukan pendapat jumhur. Yang kita sepakati pada saat ini dalam diskusi ini, dalam pembahasan ini kita tetapkan bahwa abad generasi salaf itu abad pertama sampai ketiga. Itu yang kita ambil. Maka di sini akan muncul nama-nama dari kalangan sahabat Nabi, nama-nama dari kalangan tabi'in yang hidup di abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah. Berarti kalau dihitung dari sekarang lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Kan sekarang 1.400 ya sekarang. Berarti masa generasi salaf itu adalah 1.200 tahun yang lalu sampai sebelumnya. Ada katanya sebuah mushaf yang disimpan, mushaf manuskrip ya, manuskrip mushaf Al-Quran yang sekarang tersimpan di perpustakaan Universitas Birmingham di Inggris. Tidak utuh memang mushafnya, hanya beberapa lembar saja. Ketika diteliti dan kesimpulannya sudah dihasilkan oleh peneliti di Universitas Birmingham Inggris itu, dengan mengukur usia kertas atau alat tulis, media tulis yang digunakan, ternyata mushaf itu berumur 1.400 tahun, 1.400 tahun lebih, gitu ya, 1.400 tahun lebih. Jadi berkisar dari tahun 560-an sampai 560-an Masehi sampai tahun 640-an. Jadi usianya itu memang, umurnya mushaf itu berarti itu sama dengan
usia Rasulullah. Kan Rasulullah wafat tahun 622 Masehi. Rasulullah wafat tahun 622 Masehi dan lahir tahun 571 Masehi, kan begitu kalau pakai Masehinya. Sementara mushaf ini berkisar di angka itu gitu. Di angka itu umurnya. Menurut penelitian mereka dari umur kertasnya, dari usia media tulisnya. Hanya saja kalau dalam Islam sudah banyak perangkat-perangkat ilmu dari mulai sanadnya untuk mengetahui umur Al-Quran. Kalau saya lihat manuskripnya, saya coba lihat manuskrip di Universitas Birmingham itu melalui jaringan internet ada tuh, bahkan bisa di-download juga manuskripnya utuh ya, bisa di-download itu. Saya baca mushafnya itu. Ini mushaf generasi salaf ya. Saya lihat mushafnya itu sudah ada tanda baca berupa titik kecil banget. Sebagai harokat i'rab ada di sini. Dan juga sudah ada 3 tanda titik sebagai penutup ayat. Nah, kalau dilihat ketika mereka menyimpulkan bahwa mushaf itu ditulis pada zaman Rasulullah, kalau orang barat bilangin gitu. Jadi mushaf tersebut ditulis pada zaman Rasulullah, tapi kalau saya melihat itu ditulis setelah periode Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah berakhirnya periode kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib dan jatuhnya kekuasaan kepemimpinan Muslim kepada Bani Umayyah. Pada zaman dinasti Bani Umayyah inilah sebenarnya mushaf itu ada. Kalau kertasnya bisa jadi, sih bisa jadi lebih senior ya. Ini kan bukan kertas pula ya kan, saat itu bukan kertas alat tulisnya, bukan kertas. Belum ada kertas saat itu. Mungkin usianya itu bisa sampai ke zaman Nabi, tetapi ditulisnya tulisan itu pada zaman generasi Bani Umayyah. Berarti generasi Bani Umayyah ini bisa disebut abad pertama Hijriah. Bisa disebut abad pertama Hijriah sampai awal abad kedua Hijriah. Nah, ini yang disebut mushaf salaf, berarti ya. Mushaf salaf. Dahulu juga sudah ada mushaf, ya. Mushaf pada zaman sahabat ada mushaf, tetapi mushafnya belum utuh seperti itu. Itu yang di Universitas Birmingham Inggris itu mushaf yang ditemukan katanya umurnya sampai ke situ. Katanya ya. Kata ilmuwan yang menelitinya, bahkan sudah bisa dipastikan katanya umurnya segitu kalau mereka menurut ilmu pengetahuan mereka. Tapi kalau dalam Islam nggak bisa, ilmu tuh nggak bisa begitu. Islam itu harus jelas sanadnya, siapa yang nulisnya gitu kan, Islam atau kafir yang menulisnya. Terus itu kan mushafnya pernah hilang terus ditemukan, berarti itu dalam Islam terputus sanad ya, terputus sanad namanya itu. Sehingga meskipun itu katanya
bagus, tapi dalam Islam itu tidak bukan rujukan. Mushaf yang ditemukan itu bukan rujukan dalam Islam, karena terputus sanadnya, gitu ya. Meskipun benar isinya sesuai dengan mushaf kita yang sekarang, hanya nomor ayat yang berbeda, karena mushaf kita menggunakan patokan nomor ayat Kufah, sementara kalau saya lihat mushaf Birmingham ini nomor ayatnya nomor Madinah awal, disebutnya nomor Madinah awal. Jadi kalau kita lihat di situ misalnya Toha, saya lihat sendiri ya, kalau mushaf kita Toha, surah Toha itu di situ Toha itu satu ayat, Toha satu ayat, Toha itu satu ayat. Kalau mushaf Madinah awal itu Toha itu belum satu ayat, ya. Itu saja yang membedakan. Asli memang sesuai, ya. Tulisan itu hanya saja dalam Islam pegangan kita itu adalah kepada mushaf yang jelas siapa yang nulisnya dan siapa yang meriwayatkannya. Jangan sampai terputus. Itu dalam Islam. Jadi ketika kemudian ada misalkan digali di suatu tempat itu mushaf, katanya umurnya dari zaman Nabi, pas di situ ada yang beda tuh, maka itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Apalagi kan ini sandarannya mereka penelitian ilmiah yang bisa saja meleset, ya, yang bisa saja meleset. Nah, sifat ilmiah itu tidak baku. Nah, ini tentang mushaf salaf, ya, tentang mushaf salaf. Apa yang dilakukan oleh para ulama salaf di bulan Sya'ban ini? Barusan sudah saya kutip sedikit tentang mushaf salaf. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh ulama salaf? Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, mohon maaf, kata Anas bin Malik, bukan Ibnu Abbas. Kata Anas bin Malik. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza istahalla syahru Ramadhan, mohon maaf, idza istahalla syahru Sya'ban akabbu 'alal masahif. Begitu katanya. Kata Anas bin Malik. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka sudah masuk pada hilal bulan Sya'ban, dari tanggal 1 nih, ya, hilal bulan Sya'ban, akabbu 'alal masahif, mereka tersungkur, menyungkurkan diri mereka kepada mushaf Al-Qur'an. Nah, di sini ya. Mereka tersungkur, mereka menyungkurkan diri ke atas mushaf mereka. Akabbu 'alal masahif. Jadi kalau saya contohkan, kalau bahasa harfiahnya kayak gini ya. Ini mushaf nih, mushaf ya. Kayak gini. Maksudnya fokus sekali ya. Fokus kepada mushaf. Jadi misalkan begini, bulan Sya'ban adalah bulan tanpa handphone kecuali buat ngaji. Gitu ya, kalau zaman sekarang mungkin ya.
Bahkan di antara mereka ada yang tutup warungnya tutup. Ya, mereka punya warung tutup. Wah, bahaya juga ya warung tutup. Kayaknya tadi memang bagus juga sih ya. Mestinya bulan Ramadan Sya'ban itu udah mulai tutup tuh warung-warung ya. Bagus tuh. Ini malah gini ya, aneh ya. Eh, mestinya kan bulan Sya'ban, Ramadan ini banyak sedekah gitu ya. Ini malah kebanyakan pengeluaran harian malah jadi bertambah. Mesti kan menghemat, kemudian hematnya itu bisa digunakan untuk bersedekah. Misalkan kita makan sehari 20.000 jadi 10.000 nih. Nah, 10.000 kan bisa buat sedekah ya. Jadi kurangin gitu ya. Ini malah kebalikannya, biasanya 20.000 jadi 30.000 gitu. Jadi makin jangan sampai. Berarti akabu alal masahif. Akabu alal masahif. Mereka benar-benar fokus kepada mushaf Al-Quran. Mereka kan pada hafal Qurannya. Para sahabat itu pada hafal Quran. Tetapi untuk bulan Sya'ban mereka melihat mushaf Al-Quran. Ya, mereka melihat mushaf Al-Quran. Fokus. Nggak ada apa-apa lagi di hadapan matanya kecuali Quran. Dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi itu Quran lagi. Jadi santri Baitul Murojaah juga begitu tuh. Bangun tidur Quran, terus Quran sampai ketemu tidur lagi Quran terus. Ya, itu akabu alal mashahif. Di tangannya Quran. Kalau misalkan jalan keluar nih ketinggalan handphone nggak masalah. Nah, handphone ini ketinggalan, bahkan ketinggalan dompet pun ongkos nggak masalah. Yang masalah itu ketinggalan mushaf Quran. Waduh, ini harus balik lagi kalau begini. Di tengah jalan, pas dirogoh tasnya, mushaf nggak ada, balik lagi. Kenapa balik lagi? Ketinggalan apa yang ketinggalan? Mushaf. Nah ini penting. Nyawa, mushaf itu nyawa ya. Nggak bisa lanjut perjalanan kalau ketinggalan mushaf. Tapi kalau ketinggalan handphone, tenang saja, nggak perlu balik lagi ya. Paling disangka hilang kemana. Akabu alal mushaf. Para sahabat itu pada hafal Quran, tetapi di bulan Sya'ban mereka melihat mushaf. Ini tak lain agar nanti ketika bulan Ramadan mereka benar-benar hafalannya itu digunakan buat tarawehnya itu maksimal gitu. Jadi ibaratnya persiapan ngelancarin kali ya, kalau bahasa kitanya ngelancarin gitu ya. Ngelancarin hafalan bulan Sya'ban terus diulang-ulang sampai melihat mushaf segala. Sampai sibuk dengan Quran dan sengaja menyetop aktivitas-aktivitas yang lain. Biar nanti pas bulan Ramadan, itu nantinya bisa qiyamul lail, bisa tarawih, bisa berlama-lama dengan Al-Quran tanpa ada kendala. Karena sudah dipersiapkan. Mau jadi imam tarawih juga 1 malam 30 juz, oke, kan udah siap. Ya, atau mau jadi imam taraweh 1 malamnya 15 juz juga oke, karena sudah siap. Kira-kira begitu ya. Ini kenapa para sahabat itu di bulan Sya'ban ini meskipun mereka hafal Quran tetapi mereka malah tersungkur ke dalam mushaf. Ini rupanya ngelancarin. Nah sekarang kalau kita punya hafalan dan belum lancar, saat yang paling tepat untuk melancarkan itu bulan ini. Agar apa? Agar bisa dipakai nanti di bulan Ramadan. Kalau ternyata misalkan belum lancar di bulan Sya'ban, lancarkan lagi di bulan Ramadan. Terus ya, insya Allah keberkahan di situ. Paling tidak di sini kita sudah meneladani para ulama salaf.
Kalau lihat mushafnya Anas bin Malik, ya tadi saya sebut Anas bin Malik, dan mushafnya para sahabat adalah mushafnya mungkin bisa digambarkan seperti yang di Universitas Birmingham itu tuh, mushafnya kayak gitu ya tulisannya. Tulisannya gede-gede ya. Zaman dulu itu Quran tulisannya gede-gede dan pisah-pisah gitu ya. Gede-gede, pisah-pisah dengan khotnya khot kufi. Jadi besar-besar. Sebenarnya itu jadi jelas banget ya. Kalau sekarang kan Quran makin kecil kan. Besar itu maksudnya gini, hurufnya tebal gitu ya. Hurufnya tebal-tebal. Kalau sekarang kan khot kita ini kurus ya. Batang tubuh hurufnya kurus. Batang tubuh huruf kurus tuh. Kalau itu khot naskhi. Yang kita gunakan sekarang di seluruh dunia, cara menulis mushaf itu adalah mushaf khot itu khot naskhi. Khot naskhi itu baru ditemukan pada abad keempat Hijriah. Ya, pada abad keempat Hijriah. Baru ditemukan tuh khot itu oleh seorang ulama namanya Ibnu Muqlah. Itu yang mengarang khot naskhi itu sekarang. Itu kurus-kurus tuh badannya, badan hurufnya itu. Ketika khot itu ditemukan, maka tidak spontan Al-Quran ditulis dengan khot itu. 200 tahun kemudian baru khot naskhi itu digunakan buat menulis ayat Al-Quran. Jadi mushaf kita, Quran itu telah 5 abad ditulis dalam huruf kufi. Dalam huruf kufi. Mungkin bisa dilihat di internet searching khot kufi, di situ Quran manuskrip kufi. Bisa muncul tuh ya. Seperti apa huruf-hurufnya. Dan menurut saya itu bagus ya, itu khot itu bagus karena besar-besar hurufnya. Hurufnya besar-besar dan dari antara huruf ke huruf tuh jaraknya renggang-renggang, misalkan alif. Wallah misalkan, wallahu, huruf wawu berdiri sendiri, kemudian alif besar banget di tengah-tengah, kemudian ada spasi besar lagi, baru itu Allahu. Jadi spasi antar spasinya itu besar-besar gitu. Dan itu menjadikan Al-Quran jadinya benar-benar terjaga dengan tulisan itu. Karena besar. Besar banget. Batang tubuhnya itu. Nah, mushaf itu dulu yang dipakai oleh para salaf kita. Kan tadi kita sebutkan bahwa generasi salaf itu adalah yang hidup di antara abad pertama sampai ketiga Hijriah. Ada lagi yang mengatakan, tapi ini bukan jumhur, yang hidup antara abad pertama sampai kelima Hijriah. Nah, sementara saya katakan bahwa Al-Quran itu selama 5 abad ditulis dengan khot kufi. Nggak ada ya, belum ada yang tulisan seperti kita. Berarti para ulama salaf ketika membuka mushafnya khotnya apa? Khot kufi seperti itu. Kayak ini ya, kayak huruf hieroglif gitu ya. Mungkin kalau santri di Baitul Muroajah nggak bakal bisa baca itu ya, karena bentuk hurufnya beda. Harus belajar dulu. Bentuk alif, bentuk waw, bentuk ba itu ya. Mereka itu kan saat itu nggak ada tanda baca juga. Ba sama ta sama sa kan masih nggak ada titiknya, masih kosong. Tetapi itu dibedakan dari bentuknya. Bukan dari titiknya, dari bentuknya. Sehingga penulisan itu kelihatan hati-hati itu di situ. Kelihatan hati-hati. Agar jangan sampai bentuknya ada yang beda nih. Misalkan alif, kok ini miring nih. Gitu kan. Jadi harus lurusnya segitu terus sama. Agar apa? Agar tidak disangka berbeda bacaannya. Harus seperti itu, ya.
Kalau sekarang kan dengan ada tanda baca, mau miring dikit nggak apa-apa lah, huruf Arab ya. Mau mau miring, kenapa? Karena sudah ada tanda bacanya, ada titik juga pembeda huruf. Kalau saat itu nggak bisa, kayak huruf kanji kali ya, orang Jepang itu ya, kayak gitu kali ya tuh. Tapi ini kalau itu kan huruf apa, tapi ini jelas hurufnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mushaf pada masa itu. Mushaf pada masa generasi sahabat yang mereka setiap bulan Sya'ban itu terfokuskan matanya, wajahnya kepada mushaf Al-Qur'an. Berarti 24 jam liatin mushaf gitu ya. Kalau misalkan di handphone juga ada mushaf liatin gitu ya. Ini menarik. Sangat menarik. Apakah ada hal yang lain yang dilakukan oleh mereka di bulan Sya'ban itu? Ada. Tetapi yang menjadi fokus pertamanya itu adalah akabbu 'alal masahif. Mereka tersungkur, menyungkurkan diri kepada mushaf-mushaf Al-Qur'an, ke atas mushaf-mushaf Al-Qur'an. Gitu. Faqara'uha, kata mereka, membacanya. Mereka membacanya aja bukan tersungkur tidur di situ ke mushaf itu, tapi maksudnya adalah untuk membacanya. Seluruh rangkaian amalan-amalan di bulan Ramadan itu dipraktekkan sejak bulan Sya'ban. Sejak bulan Sya'ban. Misalkan latihan puasa, itu. Kalau Quran sih jelas kan, itu nomor pertama ya. Akabbu 'alal masahif ini itu yang pertamanya. Selainnya ini ya, selain apa? Selain akabbu 'alal masahif itu mereka melakukan ibadah-ibadah yang nantinya akan dilakukan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah latihan puasa. Hanya saja nih kalau sudah berlalu separuh Sya'ban dan tidak ada puasa sebelumnya, ya, tidak ada puasa sebelumnya, itu mengkhususkan puasa setelah berlalu separuh bulan Sya'ban itu dilarang puasa di situ ya, kecuali puasa-puasa yang memang disambung dari sebelumnya, dari sebelum nisfu Sya'ban itu sudah puasa, atau memang hari Senin Kamis yang sudah rutin puasa, atau memang puasa Daud yang memang sudah rutin puasa, atau puasa-puasa yang lain yang sudah rutin puasa dari sebelumnya, itu tidak apa-apa, masih terus boleh puasa meskipun telah berlalu separuh bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Latihan puasa ya. Terus latihan apa lagi? Latihan tahajud, sholat, qiyamul lail. Kan nanti bulan puasa kan ada tarawih nih, ya tarawih. Sekarang bukan tarawih berarti kalau bulan Ramadan qiyamul lail biasa seperti bulan-bulan. Hanya saja bacaannya dalam qiyamul lail ini bacaan persiapan untuk Ramadan. Kakinya pun juga disiapkan untuk kuat lama berdiri di bulan Ramadan. Begitu. Juga zakat misalkan. Tapi memang jatuhnya zakat jatuh bulan Sya'ban. Keluarkan zakat. Sedekah. Karena nanti itu di bulan Ramadan akan sedekah, sekarang dilatus sedekahnya.
di bulan Sya'ban ini. Hal-hal yang nanti akan menjadi ibadah utama di bulan Ramadan itu dilakukan di bulan Sya'ban sebagai persiapan. Dan memang persiapan mereka itu adalah akabu 'alal masahifi faqra'uha. Itu yang pertamanya. Ziyad. Ada Ziyad. Sudah berapa juz? Sudah bisa 30 juz tasmi belum Ziyad? Belum Kang Haji. Tapi bisa nggak ngimamin 15 juz untuk taraweh? Insya Allah Kang Haji. Insya Allah ya, bisa ya. Siap tuh. Nanti insya Allah di Baitul Murojah ada program taraweh ya. Insya Allah, insya Allah. Untuk ikhwannya saja. Taraweh biar bisa tuh Ziyad ngimamin 15 juz. Ya. Amin Allahumma amin. Ini bacaan ini aja latihannya. Kalau bulan Ramadan nanti Ziyad imamin 15 juz bacaannya. Kalau malam sekarang Sya'ban nih sholat tahajud sendiri bisa kali 15 juz. Insya Allah diusahain. Udah pernah belum? Belum Kang Haji. Belum ya? Belum. Malam nih bisa dicoba nih malam Qiyamul Lail sendiri ya. Bacaan sendiri, tidak dikeraskan suaranya kecuali terdengar oleh suara sendiri saja, telinga sendiri aja, sedikit pelan-pelan. Kuat gak tuh selama 11 rakaat 15 juz. Berarti satu rakaatnya itu 1 juz setengah lah ya. Ya Kang Haji. Setengah gitu bisa tuh ya. Kecil. Insya Allah diusahain Kang Haji. Kecil ya Ziyad ya. Latihan sekarang, nanti kalau bulan puasa jadi imam. Karena kan kalau jadi imam nggak boleh banyak salah, nanti makmumnya bete. Harus lancar gitu imam itu. Harus lancar, harus fasih, harus itu. Jadi makmumnya semangat ya. Kalau banyak salah mogok, itu udah selesai, udah turun jadi imam. Gitu. Maka dipersiapkan dulu nih ya. Di bulan Sya'ban ini. Yang lain juga, Lutfi, Fatih ya. Wah, Fatih bisa nih. Masya Allah. Dicoba kalau belum pernah kan. Ya Kang Haji. Kalau 15 juz masih bisa insya Allah 15 juz. Tapi kalau 30 juz mungkin itu perlu dari maghrib. Dari maghrib itu sholat tarawihnya dulu gitu. Nah, kalau bisa pakai ini, lihat pakai kamera. Jadi kayak imam besar Kang Haji. Kan sekarang kan usum pakai kamera, kalau ibadah di kamera gitu kan. Aduh, ini gimana gitu. Enggak, itu bahaya itu. Kamera kayak gitu ya. Soalnya biar nanti ada yang ngemerain. Nanti bahas safety nih, pasang kamera CCTV. Cara sembunyi-sembunyi. Jadi ketahuan sama Kang Haji nih. Oh nih sholat apa enggak nih? Gitu. Cuma berdiri doang gitu kan. Nah ini persiapan hafiz Quran begitu. Kalau misalkan belum ini harus pakai mushaf nih, Qiyamul Lailnya, ya sudah buka mushaf. Karena kan mereka pun juga akabu 'alal masahif. Ya mushaf disimpan. Di mana mushaf biasanya disimpan? Kalau para salaf itu mushaf itu disimpan di samping. Jadi misalnya ada apa ya? Di samping itu ada bantalan gitu ya, ada bantalan. Terus mushafnya digelar di situ, di atas bantalan di samping. Sampingnya samping kanan atau samping kiri, ya. Samping kanan atau samping kiri? Samping kanan, ya silakan. Samping kanan di samping kanan mushafnya, ya. Atau misalkan di samping kiri juga boleh, ya. Tapi dalam Islam itu memang disunahkan apa-apanya di kanan, ya. Tapi kalau misalkan di kanan malah menyulitkan di kiri gitu ya. Di atas bantalan itu kalau para ulama salaf meletakkan mushaf ketika sholat Qiyamul Lail kayak gitu. Bukan di depan tuh.
Ya, meletakkannya itu di samping ya. Kalau di depan berarti nggak hafal Qurannya gini. Kalau ini kan sekali aja lihat mushafnya gitu. Ya. Tetap apakah ada yang di depan? Ada yang di depan. Tapi itu dalam ceritanya itu pada zaman Imam As-Syafi'i ada mushaf besar di Mesir katanya itu. Di masjid di Mesir katanya itu pada abad kelima lah itu. Diketahui ada masuk. Nah itu biasanya imam sholat yang nggak hafal Quran pun bisa lihat di situ di depan mushafnya besar banget katanya. Ada yang di depan juga, tapi kalau kita melihat tradisi ulama salaf yang hidup pada abad pertama atau kedua Hijriah, diantaranya ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin. Itu kalau sholat tapi pakai mushaf gitu. Itu mushafnya disimpan di sampingnya. Ya. Jadi cara menyimpan mushaf pun ada caranya ternyata ya. Samping, apa di depan, di samping, di belakang gitu ya. Atau di saku, yang di saku nggak ada yang di saku saat itu ya, karena mushafnya besar. Bisa latihan. Siapa lagi tuh? Khairul juga bisa. Khairul. Anas Bang Anas. Anas juga bisa tuh ya. Lagi sakit Kang Haji. Tapi ada di situ. Di kamar lagi sakit. Oh, syafallah. Sakitnya mantep. Kenapa sih sakit? Karena murojaah semalaman. Keren banget. Jadi, sabab sakitnya itu yang keren. Sabab sakitnya. Ya. Sabab sakitnya. Ya kalau semua orang kan sakit bisa ya. Bisa sakit semua orang. Tapi habis Quran kenapa sakitnya? Berjihad gitu kan, banyak luka juga akibat pulang perang kan gitu kan, keren ya, bukan tawuran atau jatuh ke gara-gara balap-balapan motor nggak teratur di jalanan kan, nggak keren itu. Bapak santri itu keren. Syafa'ullah ya, semoga sembuh dan semoga di bulan Sya'ban ini kita diberikan kemampuan untuk latihan ya. Kalau habis Quran 15 juz semalam dalam sholat malam sendirian bisa. Nanti bulan Ramadan cobain satu malam menjadi imam 15 juz. Ya, 15 juz. Bisa tidak? Ya, bisa tidak. Dan harus lancar bacaan. Harus lancar bacaannya. Tidak mogok-mogok, tidak salah-salah. Karena kalau mogok-mogok dan salah-salah, makmum pasti nggak bakal khusyuk. Itu ya. Udah mau lama salahnya banyak, waduh itu udah repot itu, udah kesal banget itu. Kalau dibolehkan lempar pakai sendal, mungkin imam jadi lempar pakai sendal. Itu gambaran saja. Nah itu akabu alal masor. Kalau kita ingin meneladani para ulama salaf kita di bulan Sya'ban sebagai perisai Ramadan, ya begitu. Kembali buka mushaf Al-Quran, akabbu al masahifi faqra'u. Itu yang utamanya di situ. Yang biasanya nggak hafal Quran, hafal Quran. Yang biasanya murojaah sedikit jadi banyak. Yang waktunya sedikit jadi banyak. Ditingkatkan dan waktu itu nanti untuk nanti di bulan Ramadan digunakan lebih stabil, secara stabil. Jadi ingat bulan Sya'ban, ingat Quran ya. Ingat bulan Ramadan berarti mempraktekkan yang selama ini di Sya'ban sudah dikerjakan. Nah itu ya tradisi para penghafal Quran pada generasi salaf. Bisa nanti Mbak Septi kayaknya pengen tahu nih, Qiyamul Lail malam ini di Baitul Murojaah di Zoom ya, biar Kang Haji lihat dari sini sholat apa enggak. Tahajud ya Kang Haji. Tahajud. Baik Kang Haji. Bisa ya? Ya bisa kalau Kang Haji. Yang ini aja kamera handphone gitu. Di tempat tahajudnya pasang kamera handphone biar pantengin bareng dari sini. Nah, berapa jam nih kuatnya berdiri? Kalau berjamaah sendiri-sendiri aja ya. Sendiri-sendiri aja. Oke, baik Kang Haji, siap. Apa ya? Lihat nih. Ini bulan Sya'ban ya.
habis Quran harus bisa qiyamul lail 15 juz nih. Ya latihan. Kalau bulan Ramadan harus bisa jadi imam. Ya itu habis Quran ya. Ekstrim ya. Ya. Baik. Itu kira-kira nggak bakal dibahas lagi lebih jauh dari itu karena memang banyak amalan-amalan di bulan Syaban, tetapi yang ditekankan adalah hanya satu itu. Utamanya ya adalah akabbu 'alal masahifi faqra'uha. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf kita dahulu. Itu kira-kira yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dulu nih, niat. Ya, niat. Itu yang sangat penting dijaga, niat dari saat sekarang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallahu khair, Kang Haji, atas materi pada pagi hari ini. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand atau kirim di kolom chat. Diinfokan kembali kepada seluruh peserta yang dimohon untuk stay sampai akhir karena di akhir acara akan dikasih tahu bagaimana caranya mendapatkan PDF 10 tuntunan berpuasa karya guru besar kita Kiai Haji Jedir M. Masyarudi. Kang Haji, ini sudah ada yang raise hand, boleh langsung ya Kang Haji ya? Baik. Boleh kepada Kak Ali dari LTQ Al-Muflihun Lumajang, boleh di open cam dan open mic. Ustaz, ini PV Ustaz akan lupa. Iya Kak? Iya suaranya? Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apa suara saya terdengar Ustaz? Sudah terdengar dengan jelas, jelentrek, terang. Silahkan. Nah, sekarang malah nggak kedengeran ya? Iya, suara hilang ya? Nah, jadi hilang ya. Baik. Ini malah apa namanya masih di unmute. Mana? Baik, sudah muncul lagi? Sudah Kang Haji. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Deden, ini VV mau nanya terkait saya kan juga ikut yang di 3MQ itu Ustaz, jadinya yang tentang Sya'banku. Terus jadi gimana ya? Terkait jadi gimana caranya mengatur waktu untuk murojaahnya juga. Terus kemudian ketika apa ya? Ya mungkin kataman kali ini itu berbeda dengan yang sebelumnya Ustadz, jadinya lebih ke nggak bisa cepat gitu, maksudnya kayak diseleksi ya gitu Ustadz, jadi ayat-ayat Quran itu kayak ngambang gitu, oh ya jadi kayak harus kayak membutuhkan untuk concern di ayat tersebut kayak gitu Ustadz, jadi nggak emosional gitu Ustadz, jadinya gimana baiknya untuk manajemen tadi emosi, yang kedua untuk murojaahnya, apakah gimana caranya gitu Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus tentang manajemen emosi ya. Ketika membaca ayat agar membaca ini lancar dan tidak terhambat pada ayat-ayat tertentu
yang berlama-lama di situ. Dan seperti apa mengatur murojaah dan menghatamkan Al-Quran ini. Jadi Mbak Septi ini ada program Sya'banku. Di antara yang hadir di sini ada yang ikut program Sya'banku. Sya'banku itu Sya'ban Khatam Quran, disingkat Sya'banku. VV ini juga salah satu yang ikut program Sya'banku itu. Ini memperbanyak khatam Al-Quran di bulan Sya'ban sesuai dengan kemampuannya bertilawah Al-Quran. Masya Allah, para pesertanya memecahkan rekor atas nama dirinya sendiri. Ada yang biasanya khatam Quran itu bulan Ramadan doang, ternyata bulan Sya'ban bisa khatam. Ada yang biasanya satu hari itu satu juz, sekarang bisa 2 juz. Ada yang biasanya satu hari 2 juz, bisa 3 juz. Terus ada yang bahkan yang bisa khatam 3 hari sekali. Berarti satu harinya 10 juz. Dan itu bukan hafiz Quran. Itu bukan hafiz Quran. Ini dalam sebuah program Sya'ban. Ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Hanya saja kalau bagi hafiz Quran caranya beda. Jadi khatamnya hafiz Quran itu beda. Jadi ziyad misalkan begini. Kalau orang lain, kalau yang tidak menghafal Al-Quran, khatamnya itu dari juz 1 sampai 30. Ya, itu apa namanya yang tidak hafal Quran atau yang sudah hafal Quran seluruhnya. Jadi orang yang belum hafal Quran dan yang sudah hafal Quran 30 juz seluruhnya dengan lancar, itu murojahnya sama tuh. Jadi khatamnya sama dari juz 1 sampai juz 30 itu khatamnya. Nah, bagi yang belum 30 juz nih, masih dalam proses menghafal, itu nggak bisa khatamnya kayak begitu. Ya. Khatamnya nggak bisa kayak begitu, tapi gini, ziyad misalkan membaca juz 1 sebanyak 30 kali, itu sama dengan khatam tuh, kayak gitu ngitungnya ya. Atau misalkan ziyad membaca 1 lembar saja, 1 lembar, tapi 300 kali, sama dengan Quran. Begitu tuh kalau habis Quran khatamnya itu ya, karena khatam itu dihitung hurufnya, pengulangannya. Jadi kalau santri yang belum selesai hafalannya atau belum mungkin, maka cara hatamannya kayak ini, putaran murojaah sama mengulang-ulang ayat ini sudah setara belum dengan 30 juz, dihitung di situ. Oh, ternyata sudah nih. Kalau begitu berarti sudah dinilai 1 hatam. Kayak gitu tuh ya. Kalau sekarang habis Quran kita ngikutin hatamnya orang yang tidak menghafal Quran, atau ngikutin hatamnya orang yang sudah lancar 30 juz, ya nggak bakal jadi hafiz Quran. Begitu aja. Terus lama jadi hafiz Qurannya, ya. Lama jadi hafiz Quran. Tapi kalau bagi yang sedang menghafal Quran, itu cara hatamannya ya. Cara hatamannya. Ya sudah dibaca aja, misalkan 5 juz dibaca. Tetapi berarti kali berapa? 5 juz kali 6. Tapi 6 kali dibacanya masing-masing setiap juznya. Saya itu sama dengan 30 juz juga. Gitu tuh cara hatamannya ya. Cara hataman yang sedang menghafal Quran. Kalau yang sudah hafal Quran 30 juz atau yang tidak menghafal Quran, hatamannya dari juz 1 sampai juz 30. Ya, nyusun begitu. Aduh, kata Ziyad nih, enak banget ya. Ya tunggu aja, nanti juga ada saatnya, udah mungkin hafalannya kayak gitu. Yang sekarang masih proses menghafal untuk mungkin ya begitu caranya. Ya, agar apa? Agar tambah keren tuh hafalannya. Agar tambah keren. Fatih misalkan, saya bisa nih Kang Haji, bisa kata Fatih. Ya sudah, mau memecahkan rekor membaca 1 halaman 300 kali. Waduh, keren banget itu ya. Atau membaca 10 juz tapi diulang sampai 3 kali. Sama juga dengan 30 juz.
dari jumlah huruf yang dibaca beserta pengulangannya. Nah, itu cara hatamannya yang sedang menghafal Quran dan sedang melancarkan hafalan Al-Quran. Hatamannya kayak begitu. Jadi sekarang nanti lihat mushaf diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bisa dihitung tuh ya, dihitung agar apa? Agar kita tahu nih udah hatam berapa kali gitu ya. Kalau nggak dihitung kan nggak ketahuan tuh udah hatam berapa kali. Orang di situ-situ aja bacanya. Juz 1 lagi, juz 1 lagi gitu kan. Juz 2 lagi, juz 2 lagi. Itu jadi nggak ketahuan tuh hatamnya. Makanya dihitung tuh berapa kali putaran. Biar apa? Biar kita ini kan perlu motivasi. Ya, perlu motivasi. Kadang-kadang kalau lihat temannya yang nggak menghafal Quran udah 30 juz, bacaannya kan kayak minder tuh habis Quran yang sedang menghafal ini. Tapi kalau dicatat nih ada motivasi di situ. Kira-kira begitu untungnya cara hataman Quran ini yang sedang menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana caranya mengatur pikiran? Memang begini, ketika mau sholat saja ya, mau sholat, kita niatkan misalkan, contoh saya sendiri, ketika pas taraweh, diniatkan mau 30 juz di dalam tarawih. Itu biasanya terkendala. Sulit gitu. Kenapa? Karena tujuannya adalah bukan menikmati sholat dan bukan khusyuk dalam bacaan, tapi tujuan itu selesai gitu. Itu jadi gagal. Maka kalau kita mau sholat dan kita mau murojaah, pertama tawakal ke Allah, serahkan ke Allah. Waktu punya Allah, Quran punya Allah, diri kita punya Allah, kampung punya Allah, kita nikmati setiap helai bacaannya. Terserah mau berakhir di ayat berapa sampai waktunya habis. Itu menikmati dan pada akhirnya itu jadi selesai bisa 30 juz semalam. Karena yang dikejarnya bukan tidak mengejar apa-apa, jadi menikmati aja gitu. Tidak mengejar apa-apa. Mengejar pahala Allah, ridho Allah yang itu pun juga sudah bisa didapat dari pertama kalimat yang kita ucapkan dari ayat itu sendiri. Nikmati seperti itu. Ya kalau misalkan banyak terhambat pikirannya, itu karena kita merasa ada target yang harus dikejar sehingga menjadi lama terasanya. Tapi kalau kita merasa bahwa target kita itu adalah ada di situ, yang sedang kita kerjakan itu targetnya, dan menikmati setiap ayat yang dibaca itu targetnya, nah itu pasti akan terus menikmati dan pasti itu biasanya itu justru malah cepat, malah nikmat dan cepat gitu. Efeknya ke hatinya tenang, ke badan juga sehat, nggak ada capeknya. Coba bisa berdiri berjam-jam membaca Al-Quran itu kalau nggak khusyuk, itu pegel. Kalau nggak khusyuk itu, tapi kalau khusyuk nggak kerasa, nggak bakal kerasa. Ya, nggak bakal kerasa. Tiba-tiba udah baca, udah 10 juz nih, ternyata belum ruku nih, gitu kan? Ruku dulu, gitu kan? Kalau disengajain itu, wah itu sampai gimana pun juga pasti itu sulit sekali itu bisa berdiri berlama-lama. Tapi kalau dikhusyukkan, ya itu pasti diberikan kecepatan, cepat banget. Sementara kita, karena yang mencepatkannya Allah, yang mencepatkannya kita hanya pasrah, tawakal, beriman, ridho, semuanya di situ. Nikmat banget, nggak ada beban. Salat itu nggak ada beban di situ. Gitu ya, tuh PP ya, jangan kendur Sya'ban punya terus ya. Kalau mau murojaah pakai cara penghafal Quran bisa juga dihitung setiap lembarnya berapa kali pengulangannya, itu setara dengan sama membaca sampai ujung dari awal sampai akhir. Baik, itu kira-kira jawabannya. Dan ini jawaban untuk semua ya. Takut para hafiz Quran malah jadi nggak murojaah nih gara-gara ingin memperbanyak hatam. Rupanya hafiz Quran yang sedang menghafal cara hatamnya masih beda ya. Beda. Punya caranya sendiri. Baik.
Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Kang Haji. Ngaji ini ada 3 yang raise hand. Silakan, ini Oke. santai-santai saja kita. Oh, langsung ada 4. Boleh untuk Bapak Husairi dulu, mungkin ya Kang Haji. Boleh Ya, untuk Pak Husairi, apa namanya, open cam dan open mic-nya. mau nanya Silakan. dulu nih ke Pak Kusairi, sudah sampai berapa juz nih murojaahnya per hari di bulan Sya'ban ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dari Surabaya, salam takdim. Alhamdulillah ini saya baru pemula sih Ustaz. Baru pemula menghafal Al-Quran dan baru di Al-Baqarah saya. Dan ini Baik. sudah mulai membaca Quran, belum khatam ini Ustaz bulan ini. Ya Allah, ini sebagian yang saya tanyakan sudah terjawab gamblang sama Ustaz tadi. Di antaranya saya tadi berpikir tentang kaum salaf itu menghadapi Ramadan di bulan Sya'ban itu tersungkur kepada mushaf itu tadi. Mushaf ya, kalau Ya. para sahabat itu mushaf. Iya. Nah, bagi kami yang pemula ini, yang tadi jenengan jelaskan bulan-bulan seperti ini itu untuk lebih mengulang menghafal lagi dengan bacaan Quran. Itu kan bagi yang sudah hafal, dan bagi kami yang hanya masih pemula ini, tentunya yang jadi target itu kita membacanya itu atau mengulang-ulang yang sudah kita hafal. Terus yang kedua, maaf Ustaz, ini saya merasa karena keterbatasan ilmu, jadi yang saya dengar di luar itu saya semakin diam, tidak mau bertanya. Ini saya beranikan untuk bertanya. Masalah makhrijul huruf Ustaz. Dari sebagian yang saya dengar itu, bahkan ya ustadz-ustadz itu, yang saya pahami misalnya huruf da itu kok banyak yang da gitu loh. Zolim jadi zolim, seperti itu. Dan ini saya keterbatasan ilmu, jadi saya diam. Apakah ini ada keilmuan seperti di qiraah sab'ah itu Ustaz? Jadi mohon maaf, mohon penjelasannya. Apa pertanyaannya tentang apa? Tentang bacaan yang makhrajul huruf itu loh. Oh, makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf. Yang saya dengar dan saya pelajari dari kecil itu kan misalnya huruf da. Itu sekarang banyak yang da gitu loh. Apakah keterbatasan ilmu saya? Mungkin ada misalnya seperti qiraah sab'ah itu. Baik. Sudah tertangkap. Tertangkap ini kayak penangkapan aja ya. Tertangkap pertanyaannya. Kan harus dijawab, harus ditangkap dulu kan. Kayak ayam itu harus tangkap dulu baru bisa dipotong ya. Baik. Pertanyaan pertama, apakah mengulang-ulang atau menambah tilawah? Maka dua-duanya harus dilakukan nih di bulan Sya'ban ini, dua-duanya. Bahkan ketiga-tiganya tuh, apa ketiga-tiganya itu? Murojaah, yakni mengulang-ulang, menambah hafalan, dan menambah tilawah bacaannya. Tiga-tiganya harus. Porsinya apa? Porsi waktunya pertama buat mengulang, yang kedua buat menambah hafalan, dan yang ketiga buat tilawah biasa, sisanya. Jadi dahulukan mengulang, kemudian menambah, kemudian tilawah biasa. Seperti yang lain. Ya, itu ya susunannya. Terus mengulang-ulang seperti apa? Ya mengulang-ulang lebih banyak tentunya juga. Mengulang-ulangnya lebih banyak dan pahalanya lebih besar. Jadi membaca, mengulang-ulang hafalan itu pahalanya lebih besar daripada menambah hafalan dan daripada tilawah biasa tanpa mengulang-ulang, tanpa menghafal.
Di bulan Syaban ini tentu jadi dilipatkan saja, dilipatkan. Biasanya mengulang cuma sekali jadi 2 kali gitu ya, contoh kecilnya. Biasanya menambah hafalan cuma 1 ayat jadi 2 ayat gitu ya. Biasanya tilawahnya hanya 1 juz jadi 2 juz gitu. Ditambahin aja, dilipatkan semuanya. Kalau mau terus hatamnya gimana? Ya hatamnya gimana? Hatamnya bisa banyak nih. Jadi hatam tilawah, hatam mengulang-ulang hafalan, hatam juga menambah hafalan. Menambah hafalan ini bisa hatam loh. Misalkan gini, 1 ayat dibaca 100 kali. Sama dengan 100 ayat itu. Dihitung saja, kita menambah hafalan berapa kali pengulangan sampai melekat itu. Dihitung ya, agar jadi motivasi. Agar jadi motivasi dan kita pun bisa mengukur kemampuan kita. Oh ternyata di bacaan yang ke-50 ini baru hafal. Oh ternyata di bacaan ke-60 baru hafal. Oh ayat yang ini di bacaan yang putaran ke-20 udah hafal. Bisa seperti itu. Ya dihitung. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita. Nah itu kan 1 ayat diputar 100 kali. Berarti setara dengan membaca 100 ayat. Diulang sampai kemudian bacaannya itu menghafal sampai 10 ayat. Berarti 1000 kali itu 1000 ayat baca. Ya. 1000 ayat. Itu udah 1/6-nya Quran. Ya. Menghafal 10 ayat tetapi sudah setara membaca 1/6 Al-Quran. Dihitung di situ. Jadi ada motivasinya. Oh berarti ini hatam versi menambah hafalan. Ya. Hatam versi menambah hafalan adalah hatam versi mengulang hafalan, ada hatam versi tilawah. Begitu, sama. Kalau digabungkan pengen cepet hatamnya, ternyata hatam versi mengulang, hatam versi menambah hafalan dan hatam versi tilawah digabungin udah jadi hatam nih 30 juz. Ya sudah, berarti hatam gabungan ini selama 1 hari udah 30 juz di sehari. Karena digabungin tuh putarannya itu. Berarti Pak Khosairi ini bisa nih hatam sehari 30 juz ya. Dengan digabungkan itu hatam mengulang dan menambah hafalan serta tilawah biasa digabungin ya. Akhirnya 3 hari udah hatam 30 juz gitu. Yaitu versi hataman versi tilawah, versi menambah hafalan dan versi murojaah digabungin. Memang harus kreatif begini biar semangat terus ya, biar semangat. Mungkin Ziyad juga baru kepikirannya ya. Ini selama di Baitul Murojaah belum sampai 30 juz ini murojaah. Tapi kalau dihitung-hitung tuh setiap hari 24 jam bersama Al-Quran itu udah lebih dari sekedar hatam gitu ya. Gitu Ziyad ya. Itu Pak Khosairi. Kemudian tentang makharijul huruf. Kalau makharijul huruf tidak ada perbedaan sebenarnya ya. Tidak ada perbedaan dalam teorinya dan tidak ada qiraat yang berbeda. Tidak ada qiraat yang berbeda dalam makharijul huruf, tetapi lisan manusia ini beda-beda gitu. Dari patokannya tidak beda, tapi dalam pengucapannya bisa beda-beda tergantung kefasihan. Ada yang begitu fasih betul gitu. Pas betul berarti ya. Ada yang sulit untuk fasih betul berarti pertengahan. Meskipun memang pada akhirnya kita harus menuju kepada yang paling fasih pada akhirnya gitu ya. Jadi tidak ada qiraat yang berbeda dalam mengucapkan huruf ya, dalam mengucapkan huruf. Ada juga qiraat itu perbedaannya antara fathah, imalah, ismam yang kayak gitu ya. Ikhtilas ada lagi fathah fathah, imalah, ismam, ikhtilas. Dan itu pun bukan makharijul huruf, tetapi bunyi vokalnya aja. Fathahnya, kasrohnya kayak begitu tuh ya, bukan hurufnya yang mengenai itu semua. Cuman nanti ada harokat pada huruf ta, harokat pada huruf alif itu yang sebelum huruf alif itu yang menjadi tekanan di qiraat itu. Kalau makharijul huruf itu sama semuanya ya. Sama semuanya. Yang beda itu dari tekanan ismam atau fathah, imalah, ikhtilas, itu ada istilah-istilahnya. Bukan terkait makharijul huruf. Bacaan shad misalkan, bacaan shad.
Ya, bacaan shad, ada yang dibaca sin, tapi memang sin betulan, ya. Bukan shad mirip sin, memang sin betulan gitu ya. Jadi makhrajnya makhraj sin. Ada yang seperti itu. Ada juga memang ada ismam, misalkan ismam shad ke zai. Ismam shad ke zai. Ya, ismam shad ke zai berarti ya, shad dan zai ini campur. Ya, campur ada. Tapi itu shad sama zai. Kalau dal itu tidak ada. Dalam qiraat kayak gitu. Nah, ini mungkin perlu, kalau yang belum paham, perlu memahami istilah yang banyak nih kalau dalam bab ini ya. Hanya saja itu jawabannya. Makharijul huruf itu semua sama ya. Makharijul huruf itu semua sama. Yang berbeda itu di harokat ya. Harokat sama ada beberapa ismam di huruf shad yang zai. Baik itu Pak Kusairi ya. Jadi harus dibetulkan. Kalau bisa begini Pak Kusairi, ada orang yang baca Quran, oh huruf dalnya begini, direkam, terus kemudian rekamannya kirim ke saya, nanti saya bisa menganalisis. Ya, itu lebih itu. Jadi direkam, soalnya ada orang nih qari misalkan baca Quran begini, ada huruf ini direkam, terus rekamannya kirim ke saya, saya analisis. Ini hurufnya apa ya gitu. Karena kadang-kadang gini, telinga orang yang belum mengerti itu bisa jadi nggak sama dengan telinga yang sudah mengerti. Seperti saya ngedengar orang ngomong bahasa Rusia, apa gitu kan, belum mengerti bahasa Rusia. Tapi orang yang sudah paham bahasa Rusia tahu tuh hurufnya itu apa, yang diomongin Vladimir Putin itu apa, tahu gitu. Kalau saya kan nggak tahu, jadi beda gitu. Bisa tuh kalau bagus kayak begitu. Jadi kalau ada bacaan yang aneh, direkam, kemudian bisa dianalisis. Paling tidak, meskipun tidak langsung ya, pakai rekaman, itu sudah bisa ketangkap tuh, analisisnya kayak gimana, huruf-hurufnya. Itu Pak Kusair ya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallahu khair Kang Haji atas jawabannya. Kang Haji, ini Afwan untuk berapa pertanyaan lagi ya Kang Haji? Boleh. Oh, boleh ya. Bu Nasrah itu ada Bu Nasrah, ada Bunda Nasrah. Oh iya, untuk Bu Nasrah boleh di open cam dan open mic, dipersilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Stefana, Ustaz Deden. Saya ini dapat link, terus saya habis pas dengar, waduh jadi minder, oh ini buat orang yang tahfiz gitu. Astagfirullah. Salah masuk nih kayaknya. Masih belum kelasnya saya nih sebenarnya, tapi ya namanya ilmu ini aja. Saya juga lagi mencoba menghafal, cuman saya suka punya masalah, bener nggak ya? Jadi bacaan aja saya perlu dibenerin gitu Ustaz. Nggak apa-apa ikut ini gitu, saya jadi dapat ilmunya juga. Mudah-mudahan nggak salah tempat gitu. Jadi saya lagi coba, saya dulu pernah hafal waktu kecil lah ya Ustadz, ya hafal juz 30 gitu ya, juz amma gitu. Ya karena berjalannya waktu, karena keteledoran jadi nggak hafal, jadi kan ngulang nih hafal gitu. Pas lagi baca sama Ririn, banyak bener salahnya gitu. Nah, tapi kan punya program 3M, Sabanku, terus apalagi tuh one week one juice gitu ya. Terus ya itu semua memotivasi untuk selalu bersama Al-Quran gitu. Masalah selesai, alhamdulillah kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang menurut saya juga kagum sendiri sama diri ya, tapi saya pasti itu karena Allah lah gitu ya, yakin gitu, karena di surat Al-A'la gitu kan, Allah memudahkan, Allah menginikan gitu. Nah persoalannya adalah kan saya mau menghafal juga Ustadz, kan saya juga pengen lah menghafal paling nggak beberapa surat tuh saya hafal, misalnya Al-Kahfi saya hafal sampai 60 ayat, terus nanti Al-Muluk hafal, terus nanti ya sebagian-sebagian gitu. Nah persoalannya adalah kan hafalan itu kalau nggak diulang lupa ya Ustadz ya. Jadi selalu dibaca dalam sholat sambil dibuka Quran juga. Nah yang saya jadi khawatirkan itu adalah dalam proses menghafal itu rujukannya itu apa ya Ustadz, disampingkan kalau ada guru ya pada saat itu bisa dibenerin. Tapi pada saat kita sendiri, benar nggak ya bacaannya?
apa tuh metodenya Ustadz membuat bahwa benar-benar nih makhraj hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya gitu Ustadz. Kan kalau hafal salah, itu pengalamannya merubahnya susah Ustadz. Misalnya kebiasaan salah gitu dulu. Saya ngerasa ini sekarang salah, susah amat salah ya gitu. Nah, jadi ini nggak mau lagi kan gitu. Nah, itu kira-kira metodenya gimana ya Ustadz kalau nggak pakai ya saya bukan ikut pesantren atau ada apa gitu metodenya yang kalau mungkin nggak kita menghafal belajar sendiri. Nah, that's the point. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini terbuka untuk siapapun ini ya. Ini sebenarnya. Ya Ustaz, saya baru tahu nih. Jadi pas saya percaya, wah udah canggih-canggih orang-orang di sini. Ya udahlah. Iya. Kalau di sini kalau Hafiz Quran ini di santri itu santri Baitul Murwajih itu santri saya itu saya. Oh, Bang. Itu santri saya. Jadi ditaikin sama saya. Apa-apa kan ikut ya Ustaz. Ya justru bagus ini, Masya Allah. Dan inspirasi juga bagi yang muda-muda khususnya. Ternyata Munasah ini pejuang ya untuk bisa tilawah, bisa hafal Al-Quran. Yang sangat luar biasa. Umur saya udah 65 Ustaz. Baru 65, sorry. Oh, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Bapak ditunggu si Ae mau ikut ya, maaf. Jadi bagaimana caranya menghafal sendirian? Memang harus ditahqiq dulu. Ditahqiq itu memastikan apa yang kita hafal, bacaan kita sudah betul. Ya. Khusus untuk yang kita akan. Bagaimana caranya? Caranya kita mendengarkan. Mendengarkan seorang qari yang yang makharijul hurufnya itu betul gitu ya. Yang pelan-pelan nggak cepat. Kalau di Madinah itu Syekh Abdullah Basfar. Kalau dulu Ustadz Bahtiar sama Aqal dan Abdullah Basfar itu punya kerjasama tuh. Dulu saya juga kan di Saudi itu ada musabaqah internasional Hafiz Quran cilik. Itu Aqal menyiapkan Hafiz Quran ciliknya. Saya sama Ustadz Bahtiar. Dulu itu kan sama Abdullah Basfar itu di Saudi itu. Itu bagus tuh. Jadi misalkan dengarkan dulu Syekh Abdul Basfar baca ayat tersebut. Ya. Syekh Basfar. Dengerin, oh nih bacaannya begini nih, gitu ya. Paling tidak seperti itu caranya. Untuk mentahqiq bahwa bacaan kita sudah betul. Sementara di situ tidak ada yang kita tanya secara langsung. Karena berada di rumah dan pesantren tentunya. Kemudian yang kedua, setelah kita hafal, memang ada momen saatnya harus disetorkan. Cara menyetorkannya ini nggak perlu ke seorang ustadz atau ke hafiz. Ada di rumah tuh di situ. Di rumah ada siapa nih? Pegang mushaf, kemudian kita baca setoran kepada cucu atau anak atau siapa yang ada di situ ya, disetorkan. Maka di situ bisa membantu membantu bacaan kita ini sudah betul ya, sudah betul. Maka alangkah salah memang kalau menghafal Al-Quran itu belum terkondisikan gitu ya, hafal bacaannya tapi sudah langsung saya dibaca, sudah langsung saya dihafal, itu akhirnya nanti hafalannya menjadi tidak kuat. Mestinya sebelum dihafal diperhatikan dulu bacaan ini udah betul. Nah itu jadi hafalan seperti itu. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting banyakin saja waktunya. Walau satu ayat tapi waktunya banyak dan pengulangannya banyak, ya sama dengan banyak ayat. Itu caranya menambah hafalan. Itu Bu Nasrah. Baik, Masya Allah. Baik, jazakallah khair Kak Haji atas jawabannya.
Ini yang resen masih ada 3 nih Kang Haji. Mau dilanjut atau berapa Ini lagi? kelihatannya sudah jam 11.14. Ya, betul. Ya, jam 11.14. Kepada yang sudah raise hand, tunjuk tangan. Terima kasih. Mohon maaf kalau belum bisa dijawab saat ini. Oke, insya Allah nanti bisa ditanya di kesempatan yang lain ya Kang Haji ya, di putaran selanjutnya. Jazakallah khair Kang Haji, ini gak terasa kita sudah ada di penghujung acara, yang berarti kita sudah melewati mulai dari agenda pertama, dari murojaah, materi yang diisi oleh Kang Haji, sampai tanya jawab. Semoga Kang Haji diberi kesehatan selalu agar terus bisa memberi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih untuk seluruh peserta, semoga tetap istiqomah dalam mengikuti kajian Majelis Air Mata Murojaah setiap Sabtunya. Oke, baik, jazakallahu khair Kang Haji atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua pada hari ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah raise hand atau bertanya di kolom chat tapi belum sempat dijawab. Insya Allah nanti bisa bertanya lagi di lain kesempatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ditutup kajian pada pagi hari ini, buat teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir, bisa klik link yang akan dibagikan oleh admin untuk mendapatkan PDF karya Kang Haji yang berjudul 10 tuntunan berpuasa. Admin boleh tolong di-share di kolom chat agar semua peserta pada hari ini bisa mengisi form tersebut dan mendapatkan PDF karya Kang Haji. Gitu. Dan untuk oh ya, ada yang chat, admin boleh tolong di-share flyer daurah dan link untuk pendaftaran daurah. Insya Allah nanti juga akan di-share di WhatsApp dan di sosial media. Diberitakan kembali, kami Indonesia Murojaah akan membuka pendaftaran daurah akhwat dan ikhwan. Untuk akhwat insya Allah di Tangerang Selatan di perumahan Villa Pamulang Mas yang akan dilaksanakan pada 14 sampai 28 April. Dan untuk ikhwan di 21 April sampai 27 April yang bertempat di Baitul Murojaah di Pondok Cibubur, Cimanggis, Depok. Seperti itu. Untuk link pendaftaran sudah di-share di kolom chat buat teman-teman yang ingin daftar, boleh langsung klik linknya. Nanti flyer daurah tersebut juga akan di-share di sosial media kami. Jadi pantengin terus sosial media Indonesia Murojaah. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi kajian pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan mendapatkan PDF karya Kiai Haji Deden yang berjudul 10 tuntunan berpuasa. Tuh. Dan sebelumnya terima kasih buat seluruh peserta yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini sampai akhir. Kami mengajak seluruh peserta untuk mari sama-sama kita muliakan para penghafal Quran untuk mendapatkan pahala dan keberkahan Al-Quran. Sebagai ikhtiar kita semua untuk menguatkan hafalan Al-Quran dengan berinfak untuk program Baitul Murojaah, program dakwah Indonesia Murojaah, dan program daurah Indonesia Murojaah yang akan dilaksanakan di Ramadan nanti. Jadi teman-teman boleh salurkan infaknya di layar dan kalau misalkan memang ketinggalan boleh di screenshot terlebih dahulu, konfirmasinya langsung di nomor tersebut dan ada link juga gitu. Jadi untuk scan barcode ini lebih mudah, memudahkan teman-teman. Ini bisa digunakan di mobil banking manapun dan semua e-wallet. Jadi untuk info sekarang mudah banget
Kalau ada yang bertanya minimal berapa untuk info itu terserah teman-teman, yang penting ikhlas seperti itu. Jadi mari raih besarnya pahala penghafal Quran seperti itu. Baik, diingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi link untuk evaluasi MAMM pada pagi hari ini, mohon segera diisi dan di situ terdapat informasi bagaimana mendapatkan PDF 10 tuntunan berpuasa. Oke, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya sebagai MC pada pagi hari ini mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga keberkahan kita dengan Al-Quran berakhir sampai akhir hayat nanti, dan semoga kita dipertemukan di Ramadan yang sudah menghitung hari, dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ini sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan dengan sangat hikmat. Jazakumullah khairan katsir. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.